Standar mutu pendidikan rujukan Permendikbud 53 tahun 2023. Adapun standar mutu pendidikan rujukan Permendikbud 53 tahun 2023, Permendikbud nomor 53 tahun 2023 tentang standar mutu pendidikan rujukan merupakan pedoman yang penting bagi satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Standar mutu ini mencakup berbagai aspek penting yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, manajemen, dan penilaian. Dengan memahami dan menerapkan standar mutu ini, diharapkan satuan pendidikan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Baik, pembahasan selanjutnya itu mengenai standar isi. Adapun standar isi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran, standar isi mencantumkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam setiap mata pelajaran. Tujuan pembelajaran ini merinci kompetensi yang diharapkan dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan suatu mata pelajaran. Yang kedua itu materi pembelajaran. Standar isi juga mengatur materi pembelajaran yang harus diajarkan dalam setiap mata pelajaran. Materi ini dipilih berdasarkan relevansi dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga itu ada struktur kurikulum. Yang dimaksud dengan struktur kurikulum, standar isi mengatur struktur kurikulum termasuk urutan mata pelajaran, alokasi waktu, dan integrasi antara mata pelajaran. Yang terakhir yaitu yang keempat, pengembangan materi. Adapun yang dimaksud dengan pengembangan materi, standar isi juga memberikan panduan dalam pengembangan materi pembelajaran seperti penggunaan metode pembelajaran yang aktif, relevan, dan inovatif. Pembahasan selanjutnya itu mengenai standar proses. Standar proses terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran. Yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran, standar proses mengatur tentang perencanaan pembelajaran yang meliputi penyusunan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu RPP, dan pemilihan metode pembelajaran yang efektif. Pembahasan kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Standar proses mengatur tentang pelaksanaan pembelajaran yang meliputi pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai, penyampaian materi yang jelas dan menarik, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang ketiga itu ada penilaian pembelajaran. Standar proses mengatur tentang penilaian pembelajaran yang meliputi penilaian proses dan hasil belajar serta menggunakan instrumen penilaian yang valid dan reliable. Yang terakhir itu pemberian umpan balik. Standar proses menekankan pentingnya pemberian umpan balik yang berstruktur kepada peserta didik agar mereka dapat memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pemahaman. Pembahasan selanjutnya itu mengenai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kompetensi inti. Yang dimaksud dengan kompetensi inti, standar kompetensi lulusan menetapkan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh semua lulusan, meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua itu ada kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan menetapkan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik dalam setiap mata pelajaran. Yang terakhir itu ada standar profil
pelajar Pancasila. Standar kompetensi lulusan juga mengintegrasikan profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 nilai utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Pembahasan selanjutnya itu mengenai standar pendidikan dan tenaga kependidikan, terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kualifikasi akademik. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan mengatur tentang kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya seperti sarjana pendidikan atau kualifikasi data setara. Yang kedua itu kompetensi profesional. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan mengatur tentang kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru, seperti kemampuan mengajar, menilai, dan mengembangkan diri. Yang ketiga itu ada sertifikasi. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan mewajibkan bahwasanya guru untuk memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui proses sertifikasi. Yang terakhir itu ada pengembangan profesi. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan menekankan pentingnya pengembangan profesi bagi guru, seperti mengikuti pelatihan, seminar, dan konferensi untuk meningkatkan kompetensi. Pembahasan selanjutnya standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ruang kelas. Yang dimaksud dengan ruang kelas, standar sarana dan prasarana mengatur tentang ruang kelas yang memadai dan nyaman, dengan fasilitas yang lengkap seperti meja, kursi, papan tulis, dan alat bantu belajar. Yang kedua itu laboratorium. Standar sarana dan prasarana mengatur tentang laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan praktikum yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga itu perpustakaan. Standar sarana dan prasarana mengatur tentang perpustakaan yang lengkap dan modern dengan koleksi buku, jurnal, dan sumber belajar lainnya yang memadai. Yang keempat, sarana olahraga. Standar sarana dan prasarana mengatur tentang sarana olahraga yang memadai seperti lapangan basket, atau ruang olahraga untuk mendukung kegiatan olahraga dan pengembangan fisik peserta didik. Pembahasan selanjutnya itu mengenai standar manajemen. Standar manajemen terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama itu ada perencanaan. Standar manajemen mengatur tentang perencanaan yang terstruktur dan komprehensif yang mencakup semua aspek operasional sekolah, seperti rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan rencana kegiatan. Yang kedua itu organisasi. Standar manajemen mengatur tentang struktur organisasi yang jelas dan efektif, dengan pembagian tugas tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota. Yang ketiga itu pelaksanaan. Standar manajemen mengatur tentang pelaksanaan kegiatan sekolah yang efektif dan efisien dengan pengawasan dan monitoring yang ketat. Yang keempat itu ada penilaian. Standar manajemen mengatur tentang penilaian kerja sekolah yang berkala dan objektif dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan.